Buat platform memang kita buat video saja ya, karena jujur ini rumit dan nggak cukup waktu kelamaan. Kita langsung masuk ke jurnal aja biar cepat. Ini rata vis aset, muncul aset untuk si penyewa 473 dan muncul kewajiban sebesar 473. Ini sesuai sama nilainya di kapitalisasi dari sini. Untuk pembayaran sewa ke satu, karena dia tidak termasuk eksekutori cost di dalamnya, makanya kita buat terpisah karena 6 juta ini nggak include di 112 ini gitu. Jadi list liabilities pada cash. Ini sebesar 112 dan eksekutori costnya sebesar yang di soal 6 juta. Terus untuk pencatatan bunganya, interest expense pada list liabilities. Ini list liabilitiesnya itu kan tahun 2018 mana? 360 ini dikali sama 10%, terus dikali lagi sama 4 per 12. Kenapa? Karena dari September ke Desember ada 4 bulan. Untuk depresiasi juga sama, nilai yang dikapitalisasi dikali dibagi masa tahun dikali 4 per 12, karena dari September ke Desember ada 4 bulan. Nah, ada pencatatan executory cost yang belum terpakai 8 bulan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ini tuh ibaratnya ada sewa dibayar di muka gitu. Sewa dibayar di muka untuk 8 bulan ke depan. Nih, sebesar segini. Tuh ya. Dari mana? Karena dibayar di muka. Ini kan jurnal 31 Desember 2018. Karena dibayar di muka, otomatis kita pakainya itu dari Januari awal tahun 2019 sampai Agustus 2019 akhir. Makanya ada 8 bulan. Gitu. Terus ada jurnal pembalik. Ini executory cost pada prepaid executory cost tinggal dibalik aja. Terus lanjut ke masuk ke pencatatan bunga belum dibayar 8 bulan. Dari mana? Dari Januari awal sampai September September awal ya. Sebesar bunga tahun tersebut bisa dilihat di tabel tahun 2019. 19 ini 283 dikali sama 10%, terus dikali sama 8 per 12. Kenapa 8? Karena dari Januari sampai September itu ada 8 bulan. Terus untuk pembayaran kedua, sama kayak yang awal tadi, segini, begini. Terus lanjut, penyetatan bunga belum dibayar 4 bulan, juga sama. Ini kan untuk 31 Desember ya. Jadi 4 bulan doang, karena dari September ke Desember, segini. Terus habis itu ada depresiasi sama kayak atas. Jangan lupa dikali sama, nah ini beda. Karena ini aduh adik gue berisik juga. Karena ini udah masuk ke 1 tahun. Maaf ya nyokap gue. Karena ini udah masuk ke 1 tahun. Jadi nggak perlu dikali 8 per 12 atau 4 per 12. Ya karena ini udah setahun penuh. Ini bukan journal adjustment untuk awal sewa. Tapi ini udah pada saat sewa berjalan. Jadi 12 per 12. Pencatatan eksekutori cost belum terpakai. Ini juga sama, segini. Kayak awal dan pencatatan akhir periode, tinggal dilihat di tabel amortisasi terakhir yaitu 4 juta. Itu selesai. Ini tuh soal mem-ema. Sebenarnya agak panjang banget, bukan agak lagi dan ini panjang banget. Jadi kayaknya gue merelakan ada satu jurnal yang lupa ya. Gitu deh pokoknya. Ini juga aduh panjang semua coy. Jadi sebenarnya musuh gue di sini tuh jurnal sih, jurnal yang sepanjang-panjang Pukima.